Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilal Dwi Saputra dari Prodi Sistem Informasi 1 semester 3. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS dari mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem. Yang soal pertama, bagian A, ini use case-nya. Use case rental mobil, di mana penyewa melihat dan memilih mobil. Lalu petugas rental mobil memperlihatkan data mobil dan menjelaskan proses penyewaan. Lalu penyewa mengisi formulir penyewaan dan kartu identitas dan menyerahkan kartu identitas. Lalu petugas mendata pesanan dan mendata data penyewa. Lalu penyewa melakukan pembayaran dan bagian petugas membuat kwitansi pembayaran. Lalu untuk bagian kedua, bagian B ada activity diagram, yaitu ada dua penyewa dan petugas. Yang pertama, penyewa melihat mobil dan petugas mendata mobil yang diinginkan penyewa. Lalu petugas menanyakan, jika penyewa ingin memakai sopir, bisa memilih sopir dan melihat data sopir. Jika tidak, tidak apa-apa. Lalu dijoinkan dan penyewa mengisi formulir dan data diri. Lalu bagian petugas mendata pesanan dan data penyewa. Lalu penyewa melakukan pembayaran. Lalu petugas menerima pembayaran dan membuat kwitansi. Lalu penyewa menerima kwitansi. Lalu untuk bagian C ada diagram HIPO. Yang pertama 0.0 ada menu utama, lalu di 1.0 ada menu daftar mobil, 1.1 ada menu customer, 1.2 ada menu data sopir. Lalu di bagian yang kedua, yang 2.0 ada menu transaksi, yang 2.1 ada transaksi tunai, 2.2 transaksi non tunai, lalu 3.0 ada laporan dan 3.1 ada laporan bulanan. Lalu di soal nomor 2 yaitu perbedaan perancangan terstruktur dan perancangan berbasis objek dan tools-nya. Yang pertama, yang perancangan terstruktur adalah aktivitas mentransformasikan suatu hasil analisis ke dalam suatu perencanaan untuk dapat diimplementasikan atau diotomasikan. Itu kelebihannya adalah milestone diperlihatkan dengan jelas yang memudahkan dalam manajemen proyek. SSAD merupakan pendekatan visual. Ini membuat metode ini mudah dimengerti oleh pengguna atau programmer. Lalu, penggunaan analisis grafis dan tools seperti DFD menjadikan SSAD menjadikan bagus untuk digunakan. SSAD merupakan metode yang diketahui secara umum berbagai industri. SSAD sudah diterapkan begitu lama sehingga metode ini sudah matang dan layak untuk digunakan. SSAD ini memungkinkan untuk melakukan validasi antara berbagai kebutuhan. SSAD relatif simpel dan mudah dimengerti. Lalu untuk kekurangannya adalah SSAD berorientasi utama pada proses, sehingga mengabaikan kebutuhan non-fungsional. Sedikit sekali manajemen langsung terkait dengan SSAD. Prinsip dasar SSAD merupakan pengembangan non-interaktif atau waterfall. Akan tetapi kebutuhan akan berubah pada setiap proses. Interaksi antara analisis atau pengguna tidak komprehensif karena sistem telah didefinisikan dari awal, sehingga tidak adaptif terhadap perubahan atau kebutuhan-kebutuhan baru. Selain dengan menggunakan desain logik dan DFD, tidak cukup tool yang digunakan untuk mengkomunikasikan dengan pengguna, sehingga sangat sulit bagi pengguna untuk melakukan evaluasi. Pada SSAD ini sulit sekali untuk memutuskan ketika ingin menghentikan dekompisi dan mulai membuat sistem. Lalu SSAD tidak selalu memenuhi kebutuhan pengguna. SSAD tidak dapat memenuhi kebutuhan terkait bahasa pemrograman berorientasi objek, karena metode ini memang didesain untuk mendukung bahasa pemrograman terstruktur, tidak berorientasi pada objek. Untuk tools-nya ada DFD. DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dan proses itu tersendiri.
Lalu ada kamus data, merupakan katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Lalu entity relationship diagram atau suatu model yang berguna untuk membuat database agar mampu menampilkan berbagai data yang memiliki hubungan dengan basis data yang nanti akan dibuat. Lalu ada STD, yaitu diagram transaksi. Keadaan atau state transition diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan keadaan-keadaan yang menjadi perilaku sistem. Lalu untuk perancangan berbasis objek adalah suatu teknik atau cara pendekatan baru dalam melihat permasalahan dan sistem. Sistem perangkat lunak, sistem informasi, atau sistem lainnya. Pendekatan berorientasi objek akan memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai suatu kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek-objek dunia nyata. Pengertian berorientasi objek berarti bahwa kita mengorganisasi perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki struktur data dan perilakunya. Kelebihan pemrograman berorientasi objek adalah pertama, dibandingkan dengan metode SSAD, OOAD lebih mudah digunakan dalam pembangunan sistem. Dibandingkan dengan SSAD, waktu pengembangan, level organisasi, ketangguhan dan penangguhan kembali dan penggunaan kembali reuse kode program lebih tinggi dibandingkan dengan metode OOAD. Lalu tidak ada pemisahan antara fase desain dan analisis, sehingga meningkatkan komunikasi antara user dan developer dari awal hingga akhir pembangunan sistem. Analisis dan programmer tidak dibatasi dengan batasan implementasi sistem. Jadi desain dapat diformulasikan dan dapat dikonfirmasi dengan berbagai lingkungan eksekusi. Lalu relasi objek dengan entitas atau umumnya dapat di-mapping dengan baik seperti kondisi pada dunia nyata dan keterkaitan dalam sistem. Hal ini memudahkan dalam memahami desain, lalu memungkinkan adanya perubahan dan kepercayaan diri yang tinggi terhadap kebenaran software yang membantu untuk mengurangi risiko pada pembangunan sistem yang kompleks. Lalu, encapsulation data dan metode memungkinkan penggunaan kembali pada proyek lain. Hal ini akan memperingan proses desain, pemrograman, dan reduksi harga. Lalu OOAD memungkinkan adanya standarisasi objek yang akan memudahkan memahami desain dan mengurangi risiko pelaksanaan proyek. Dekomposisi objek memungkinkan seorang analis untuk memecah masalah menjadi pecahan-pecahan masalah dan bagian-bagian yang dimanage secara terpisah. Kode program dapat dikerjakan bersama-sama. Metode ini memungkinkan pembangunan software dengan cepat, sehingga dapat segera masuk ke pasaran dan kompetitif. Sistem yang dihasilkan sangat fleksibel dan mudah dalam memelihara. Untuk kekurangannya adalah, pada awal desain OOAD, sistem mungkin akan sangat simpel. Pada OOAD lebih fokus pada coding dibandingkan dengan SSAD. Lalu tidak menekankan pada kinerja tim seperti pada SSAD, yaitu dan tidak mudah mendefinisikan kelas dan objek yang dibutuhkan sistem. Seringkali pemrograman berorientasi objek digunakan untuk melakukan analisis terhadap fungsional sistem, sementara metode OOAD tidak berbasis pada fungsional sistem. Lalu, OOAD merupakan jenis manajemen proyek yang tergolong baru, yang berbeda dengan metode analisis dengan metode terstruktur. Konsekuensinya adalah tim developer butuh waktu yang lebih lama untuk berpindah ke OOAD karena mereka sudah menggunakan SSAD dalam waktu yang lama. Lalu, metodologi pengembangan sistem dengan OOAD menggunakan konsep reuse. Reuse merupakan salah satu keuntungan utama yang menjadi alasan digunakannya OOAD. Namun demikian, tanpa prosedur yang implisit terhadap reuse, akan sangat sulit untuk menerapkan konsep ini pada skala besar. Untuk toolsnya ada OOA, Object Oriented Analysis, yaitu mempelajari permasalahan dengan memspesifikannya untuk mengobservasi permasalahan tersebut dengan menggunakan metode berorientasi objek. Biasanya analisis sistem dimulai dengan adanya dokumen permintaan atau requirement yang diperoleh dari semua pihak yang berkepentingan. Lalu ada OOD, Object Oriented Design. OOD mengubah model konseptual yang dihasilkan dalam analisis berorientasi objek yang memperhitungkan kendala yang dipaksakan oleh arsitektur yang dipilih dan setiap non-fungsionalnya, atau teknologi atau lingkungan kendala dan seperti transaksi throughput, response time, run, waktu platform, lingkungan pengembangan, atau bahasa pemrograman.
Lalu ada Object Modeling Technique, OMT, adalah bahasa pemodelan objek untuk pemodelan dan desain perangkat lunak. Lalu Object Oriented Software Engineering atau OOSE merupakan desain perangkat lunak dan teknik yang digunakan dalam desain perangkat lunak dalam pemrograman berorientasi objek. Dan terakhir ada UML, Unified Modeling Language, adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Sekian presentasi hasil UAS saya, Galdi Saputra. Jika ada kesalahan kata ataupun jawaban, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.